maupun mereka yang ikut serta dalam live streaming yang kita adakan bersama-sama dalam Ekaristi Kudus. Dalam bacaan pertama kita diingatkan bersama dengan Ayub bahwa ada saat di mana hidup kita menjadi gelap. Semuanya serba asam, pahit, sesak, terhimpit, dan tidak bisa bergerak. Hidup kita terasa layu, terasa kering, tanpa harapan, tanpa masa depan. Itulah direnungkan oleh Ayub dalam bacaan pertama. Tapi Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita untuk Injil firman Tuhan mengantar kita dan menjadikan itu sebagai pedang yang tajam, menghancurkan kegelapan-kegelapan, menghancurkan kepahitan dan keasaman hidup kita. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban dalam berbagai macam problematika hidup kita. Oleh karena itu mari di awal perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita mempersembahkan keluh kesah hidup kita, namun juga ungkapan-ungkapan syukur kita agar Allah yang maha baik membuka jalan, memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan hidup kita, penderitaan-penderitaan kita. Mari kita siapkan hati kita, mohon ampun dan belas kasih Tuhan, agar sungguh perayaan ini menjadi perayaan ungkapan syukur hidup kita semua. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa dan menghitung malam-malam yang menyesakkan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan jadilah padas kepercayaan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti seorang upahan yang menanti-nantikan upahannya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu begitu cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Orang Israel yang tercerah.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang akan menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku dapat menjadi bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Umatku yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa kita mempunyai persoalan yang beraneka macam. Ya. Persoalan saya tentu berbeda dengan persoalan Anda. Entah persoalan dalam keluarga, di kantor, tempat kerja, di jalan, dan lain sebagainya. Persoalan kita barangkali ada yang lebih ringan atau mungkin lebih berat daripada persoalan yang dimiliki oleh orang lain. Namun umat yang terkasih, walaupun berbeda persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita mempunyai satu kesamaan, yakni disposisi hati dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan itu. Disposisi hati itu yakni sabar dan tidak putus asa. Semua orang punya disposisi hati yang sama kita ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Lantas pertanyaannya adalah, dari manakah sumber kesabaran dan ketidakputusasaan kita? Dalam bacaan Injil hari ini, kita menemukan begitu banyak orang menjumpai harapan baru lewat kehadiran dan keberadaan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka datang membawa berbagai macam persoalan-persoalan hidup, sakit penyakit. Injil memberi penjelasan tentang bagaimana begitu banyak orang datang mencari dan menemukan Yesus. Mencari dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan hidup mereka. Tuhan Yesus meringankan persoalan yang mereka miliki. Tuhan Yesus membawa mereka dari pelbagai jenis kesulitan hidup. Kisah Injil ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber disposisi hati kita. Tuhan adalah sumber dari kesabaran dan ketidakputusasaan kita. Memang secara manusiawi kita lemah, kita tak berdaya.
Namun satu keyakinan yang harus ada dalam diri kita adalah kita akan mampu dan kuat melewati berbagai macam persoalan-persoalan hidup kalau kita meletakkan disposisi hati kita pada Tuhan sebagai sumber jawaban terhadap persoalan-persoalan hidup. Nah, Injil hari ini memberi penegasan lebih daripada disposisi hati kita. Caranya bagaimana untuk menjawab persoalan-persoalan hidup. Tuhan Yesus memberi contoh kepada para murid ketika berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menyendiri dan berdoa dalam kesunyian. Kita jangan sombong dan angkuh bahwa berbagai macam persoalan-persoalan hidup itu hanya bisa kita hadapi diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan untuk memberi jalan keluar terhadap persoalan-persoalan hidup. Jawaban terhadap berbagai macam persoalan hidup adalah menyendiri dalam disposisi hati dan berdoa dalam keheningan. Amin. Kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bila kita mau mewartakan Injil kepada dunia, maka kita harus mengakui kelemahan-kelemahan kita dan berdoa kepada Bapa dengan rendah hati. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, misionaris, dan rasul awam, Bapa, teguhkanlah kiranya imam Bapa Suci, para uskup, para imam, misionaris, dan rasul awam, agar mereka selalu bersedia meninggalkan segala-galanya demi pewartaan kasih-Mu dan penyelamatan jiwa-jiwa. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Bapa, dampingilah para pejabat pemerintahan agar dengan tekun dan ulet memperjuangkan damai sejahtera bagi rakyat. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak dapat sembuh, Bapa, dampingilah dan teguhkanlah harapan para penderita sakit yang tak dapat sembuh, agar mereka tidak merasa berjalan sendirian dan tetap bertekun menjalani hidup mereka dengan penuh makna. Kita mohon, bagi kita sekalian, Bapa,
teguhkanlah iman kami dan mantapkanlah harapan kami, agar tetap teguh dan setia kepadamu, meski seringkali mengalami kegagalan dan kesusahan. Kita mohon. Kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa pribadi kita, teristimewa dalam keheningan dan dalam doa dari kerendahan hati kita. Kita menyampaikan persoalan-persoalan hidup kita di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kita hening sejenak. Bapa di surga yang berbelas kasih, seluruh dunia berada di tangan-Mu dan tiada orang yang tak Kau kenal nama, persoalan dan kesulitannya. Bantulah kami yang berdoa dengan mantap kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Liturgi Ekaristi bagian persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kiranya bagi kami persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Putramu terkasih, agar kami bangkit dari kegelapan dan maut serta menikmati hidup sampai kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan beserta kita.
mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah,
dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, so
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Umatku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa manusia. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Mohon perhatian untuk penerimaan komuni. Mohon yang menerima komuni hanya umat Katolik dan yang telah mempersiapkan diri. Bagi umat lain yang hadir dalam perayaan Ekaristi, kami mohon untuk tetap duduk. Atas perhatian diucapkan terima kasih.
Doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami dan berilah semua orang harapan. Ajarilah kami berdoa dan mengalahkan kejahatan berkat daya cinta kasih yang telah tampak di tengah kami dalam diri Yesus Sang Almasih yang sabdanya menyelamatkan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan warta paroki. Berita paroki hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Diucapkan terima kasih kepada Pastor Frans Mandagi yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih juga kepada wilayah rohani yang telah bertugas dalam pelayanan kebersihan dan dekorasi, dan juga kepada wilayah rohani Santa Monica yang telah mempersiapkan persembahan, serta kepada wilayah rohani Santo Mikael sebagai kantores pada perayaan Ekaristi pagi ini. Terima kasih juga kepada seluruh petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, organis, PPA, tim COVID dan juga tim Komsos. Untuk sebentar sore ada misa kedua pada pukul 18 WITA. Atas perhatian dari kita semua diucapkan terima kasih, dan juga terima kasih kepada seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi dan selalu setia untuk mematuhi protokol kesehatan. Kepada Pastor Frans, jika ada tambahan pengumuman dipersilakan. Selamat hari Minggu. Umat yang terkasih, Corona menyebabkan kita kangen satu dengan yang lain. Kangen untuk merayakan Ekaristi, kangen untuk berjabatan tangan, kangen untuk cipika-cipiki satu dengan yang lain. Namun Corona membatasi segala sesuatu, sehingga kita pada titik new normal. Ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat kita melampiaskan kekangenan kita dengan cara yang lain. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita, apapun hidup kita, new normal atau tidak new normal, kita selalu dipanggil untuk senantiasa mencari keheningan, menemukan Tuhan dalam doa untuk memberi jawaban-jawaban terhadap persoalan hidup. Ekaristi adalah salah satu cara kita menemukan Tuhan dalam keheningan dan dalam doa. Oleh karena itu mari kita berdiri dan memohon berkat Tuhan dalam doa dan keheningan hidup kita. Tuhan beserta kita. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang kelima sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus. Berkah sadar
Sekali lagi mohon perhatian kepada umat. Ketika keluar dari pintu gereja mohon untuk tidak berkumpul, saling bercerita atau bergerombol di depan gereja. Atas perhatian diucapkan terima kasih.